wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, semoga Allah kabul doa kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua nanti berjumpa di jannah ya. Kuat-kuatin pun, sabar-sabarin, ikhlas-ikhlasin. Hancur boleh, terluka boleh, sakit hati boleh, menyerah jangan, putus asa jangan. Karena kalau Allah sudah berjanji bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, Allah pasti tepati. Semoga nanti kita semua dimudahkan sakratul mautnya dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Wabil khusus Ketua Majelis Taklim, Masya Allah, Umama Amar Ma'ruf, terima kasih sambutannya, terima kasih dukungannya. Semoga ajakan Bunda untuk terus mencari pahala yang mengalir sampai kita di alam kubur diganjarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Bunda, tidak ada satu manusia pun yang tidak punya ujian. Ujiannya Angelina Sondang ada. Kalau orang bilang berat, ya nggak berat-berat juga Bunda. Setelah dilewati. Jadi pun ujian itu memang pada saat pertama kali menimpa kita terasa berat, tidak ada jalan keluar. Tapi kalau Bunda membiasakan untuk menjalani setiap ujian itu dengan harapan bahwa ada Allah di situ, maka pasti sekarang setelah 10 tahun lewat, Angelina Sondang boleh mengatakan bahwa biasa aja sih masuk penjara 10 tahun. Tapi setelah ujian dan bagaimana menjalaninya. Kalau hari ini Bunda merasa bahwa keadaan kehidupan kita terasa berat banget. Saya pernah melewati masa di mana di penjara dalam keadaan ekonomi Indonesia baik-baik saja. Saya di penjara dalam keadaan yang normal-normal saja, tapi hancurnya saya itu luar biasa. Berarti apa? Berarti seharusnya keadaan di muka bumi ini tidak akan mempengaruhi seorang muslimah yang mukmin. 4 tahun pertama di dalam penjara memang merasa seperti neraka di dunia Bunda. Karena saya tidak terima, saya merasa dipecundangi, saya merasa dimanfaatin, saya merasa dikorbanin, saya merasa kok tega benar ya. Orang-orang yang dulu saya percayai tiba-tiba langsung mengkhianati. Dan masa tidak terima itu sesungguhnya sangat menyiksa. Kalau hari ini boleh saya pesankan ke bunda-bunda, jangan terlalu cepat menghakimi apa yang Allah hadir hari ini sebagai sesuatu yang buruk. Jangan Bunda terlalu cepat mengambil asumsi bahwa kejadian buruk hari ini tidak baik untuk Bunda. Karena itu yang saya alami. Saya berpikir masuk penjara itu, ya Allah,
Saya pernah mencoba menggantungkan hidup ini kepada mana? Almarhum suami saya. Karena saya berpikir ketika saya pindah Islam, maka satu-satunya pegangan saya adalah Mas Haji. Dan saya sempat marah kepada Allah, kenapa pegangan ini kau ambil begitu cepat? Ketika akhirnya saya memilih untuk memilih Mas Haji daripada orang tua saya, kenapa kau ambil pegangannya itu? Saya belum pernah punya cerita Bunda pada saat itu, bahwa ternyata inilah satu-satunya cara Allah menguatkan saya dan ingin membuat saya bergeser dari bergantung kepada manusia ke bergantung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hari ini Bunda ada ujian yang terasa sangat berat, sesungguhnya Allah hanya ingin menguatkan Bunda. Kita tidak pernah tahu seberapa kuatnya kita sebelum datang ujian yang membuat kita hancur. Assalamualaikum Bun. Ujiannya berat hari ini. Enggak ya Bun ya? Kalau terasanya berat, belum tentu berat. Apalagi perempuan, kadang-kadang terlalu mendramatisir keadaan. Sakitnya bisul dibilang kanker, ya. Jadi Bun, ada beda antara betul-betul berat dan terasa berat. Rata-rata kita ini sesungguhnya ringan, kita ngerasainnya berat. Karena apa? Karena kita tidak menjalaninya bersama Allah. Kita tidak menjalaninya bersama Al-Quran. Kalau boleh Bun, mulai hari ini jangan pernah engkau berharap kepada manusia. Boleh engkau bersilaturahmi, berteman, tapi jangan bergantung. Jangan bergantung. Saya dulu bergantung pada jabatan. Saya pikir jabatan saya yang strategis, yang elit ini bisa menyelamatkan saya. Allah bilang tidak. Saya pernah juga bergantung pada harta. Katanya kalau punya banyak duit urusan selesai. Kata Allah, tidak. Saya pernah bergantung pada koneksi. Saya pikir kenal orang paling berkuasa, kenal orang paling kaya akan memudahkan hidup saya dan menyelamatkan saya. Kata Allah, tidak. Terus apa yang akan menyelamatkan kamu dan membantu kamu? Allah. Hanya Allah dan cukup Allah. Hasbi Allah. Bismillah. Kalau kita mencoba menggeser dari berharap kepada manusia ke berharap sepenuhnya kepada Allah, kita akan kecewa. Ya, kalau orang yang kita gantungkan harapannya berkhianat, membohongi kita, tapi kecewanya gak lama. Kita akan marah kalau misalkan orang bohongin kita, ambil hak kita, tapi gak lama. Kan gak mungkin ya Bun, kita dibohongi, ditipu, dihianatin terus kita marah. Ya, kita masih manusia, pasti marah, tapi jangan sampai marahnya berkepanjangan. Makanya kalau hari ini Bunda masih ada rasa marah yang terlalu lama, saya minta Bun agar Bunda berpikir kembali, buang rasa marah itu, buang rasa benci itu, buang rasa sakit hati itu, karena itu gak akan bawa manfaat apa-apa. Apalagi itu bukan syarat masuk surga. Justru syaratnya masuk surga agar hati kita kembali bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujianmu jangan membuat engkau menyimpan sakit hati. Ujianmu jangan membuat engkau mendendam. Ujianmu jangan membuat engkau benci terhadap orang lain. Ujian ini kadang-kadang bentuknya Allah kirimkan orang-orang untuk menyakitimu. Allah kirim orang-orang untuk menzolimimu. Allah kirim orang-orang untuk mengkhianatimu. Allah kirim orang-orang untuk menjelek-jelekanmu. Bahkan pada satu titik Allah kirim
ujianmu itu menjadi penyebab engkau menyimpan semua sakit hati. Karena apa? Karena berarti engkau tidak lulus melewati ujian. Allah mengatakan Al-Baqarah 214, Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina kalau min qablikum. Assalamualaikum Bun. Jangan tegang-tegang banget ya, jangan tegang-tegang banget. Kita gak ujian skripsi, gak ujian tesis, gak ujian disertasi pun. Santai aja. Bismillah. Bunda kenapa diam? Allah Akbar. Allah Akbar. Bun, saya gak punya apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Kalau Bunda terpesona, kagum, terharu, boleh gak saya minta Bunda kembalikan melalui takdir? Allah Akbar. Saya ini cuma tempatnya aja, Bu. Dititipin Allah. Makanya saya berdoa dan memohon kepada Allah, selama Engkau titipkan ilmu kepada saya, tolong jadikan ilmu ini bermanfaat buat yang lain. Dan jangan sekali-kali ilmu ini membuat saya sombong dengan apa yang Engkau titipkan. Karena sekali-kali Allah bisa ambil. Mami saya hari ini demensia. Semua harta yang mami saya peroleh selama beliau bekerja, mungkin selama berumah tangga, hari ini gak ada yang diingat Bunda. Dan pada titik itu saya juga berpikir, ya Allah, kenapa orang begitu rakus ya ngumpulin harta? Sementara kalau Allah ambil aja ingatannya, dia gak ingat apa-apa. Gak usah ngomongin tanah rumah, baju aja gak diingat Bun. Ya. Maka hari ini kalau Bunda masih punya keinginan untuk kumpulin harta berlimpah, Bunda ingat ya, bahwa kalau Bunda mendapatkannya itu hanya titipan. Kalau enggak diambil titipannya dengan cara mungkin ditipu orang, kebakaran dan sebagainya, Allah bisa ambil pikiran dan ingatan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sesungguhnya betapa kecilnya kita ya Bun, betapa kecilnya kita. Bunda punya rumah, Bunda punya anak banyak, Bunda dikasih lupa ingatan, Bunda lupa semuanya. Padahal mungkin dulu si sebidang tanah ini Bunda perebutkan pakai ke pengadilan karena urusan waris, berantem sama encing, berantem sama kakak adik, berantem sama ipar, tiba-tiba Allah cuma kasih lupa ingatan, selesai. Makanya hari ini ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga kita semua yang ada di sini selalu diberikan hati yang mau mengisinya dengan Al-Quran. Karena hanya harta itu yang gak bisa hilang dari kita ya. Ibu-ibu punya ujian, saya punya ujian, alhamdulillah. Karena apa? Al-Baqarah 214 tadi, Al-Hasibatum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina kalau min qablikum, janganlah engkau mengira akan masuk surga sebelum melewati ujian-ujian seperti orang-orang sebelumnya. Masatkumul basa'u wad dara'u wa tuzilu. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah. Ujian orang-orang yang sebelumnya apa? Masatkumul basa'u wad dara'u wa tuzilu. Kesengsaraan. Tuh. Orang-orang dulu tuh. Berarti kalau sekarang Bunda lagi sengsara, alhamdulillah. Betul. Lagi sengsara, alhamdulillah. Lagi sengsara Bun, kalau orang-orang beriman dia pasti akan bilang alhamdulillah. Karena ternyata Allah masih memberikan rasa sengsara itu untuk apa? Untuk menguji kita. Kemudian apalagi Bun, Bunda yang punya catatan boleh sambil menulis Al-Baqarah 214, apalagi kesengsaraan
Wadaro, Allah kasih itu. Dan kemudian apalagi? Watuzilu, berarti apa? Akan digoncangkan kita, hati kita digoncang, bumi bergoncang karena goyang gempa bumi semuanya Bu. Tetapi ternyata itu semua semata-mata untuk memuji kita, untuk memuji kita Bunda. Angelina masuk penjara, Masya Allah sengsara banget iya Bunda. Sengsaranya bukan karena apa harus masuk penjara, kehilangan harga diri, orang-orang maki-maki, hina-hina, enggak, bukan Bu. Bukan masalah tempatnya, bukan masalah saya harus berbagi dengan ketiga lima orang yang saya gak kenal sebelumnya, yang mungkin satu duanya pernah saya hina sebelumnya karena profesinya. Bukan karena itu pun. Yang menyengsarakan seorang Angelina Sondak adalah karena saya harus berpisah dengan anak saya yang pada saat itu baru kehilangan ayahnya. Dan itu sangat menyengsarakan batin saya. Saya gak peduli pun mau makan nasi, makan nasi dingin, mau makan nasi seadanya, itu udah gak saya reken lagi. Mau kadang-kadang teman kamar saya itu kalau tidur belasakan ya, kakinya udah ada di saya, tangannya ada di kepala saya gak mikir. Karena apa? Saya betul-betul sengsara memikirkan bagaimana Kiano akan bertahan tanpa saya. Dan karena pada saat itu saya belum berserah sebetul-betulnya, berserah kepada Allah, itu sangat menyengsarakan saya. Tetapi ternyata rasa sengsara itu Allah maksudkan untuk memuji saya. Makanya Bunda harus hakul yakin, harus hakul yakin bahwa setiap ujian yang Allah hadirkan sesungguhnya untuk menguatkan kita. Insya Allah kalau kita kuat, Allah angkat derajat kita dunia akhirat. Luar biasa ya skenario-nya Allah. Masya Allah. Dihempaskan dulu ternyata untuk membuat kuat. Kenapa Allah bermaksud demikian? Supaya kalau kita sudah kuat lewat satu ujian, ujian-ujian selanjutnya akan terasa ringan. Makanya hari ini kalau Bunda tanya Angelina Sondak masih ada yang hina, masih ada yang nipu, masih ada yang bohongin, masih ada yang ngomongin jelek di belakang, masih ada yang fitnah, masih ada yang buka aib, masih. Cuman apa? Karena dulu pernah melewati ujian yang begitu menggemparkan saya, akhirnya ujian-ujian ini akan terasa gampang dilewati. Dan maksudnya Allah memberikan ujian untuk menguatkan di sini supaya ujian-ujian selanjutnya terasa ringan. Makanya kalau hari ini sengsara, alhamdulillah. Serius pun. Masya Allah. Nggak apa-apa Bu. Masya Allah. Bunda baca terusan Al-Baqarah 214 ya, bahwa ternyata kita akan diberikan kesengsaraan, kehilangan, kemudian kita akan digoncangkan dengan berbagai macam hal, bahkan bencana. Kemudian hatta yaqula rasul. Kemudian para rasul bertanya, Bun, kuatin hatinya, mantapkan hatinya. Pertanyaannya apa? Alladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Bila mana datang pertolongan Allah. Jadi gak apa-apa kalau kita kadang-kadang suka resah sendiri, gelisah sendiri. Dari mana nanti kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah sungguh dekat. Qarib, dekat. Bunda belum ketemu rumusnya aja bagaimana terasa dekat dengan Allah ketika ujian itu datang. Makanya langkah pertama pun ini kebetulan adalah bulan Muharram, Masya Allah ya, tahun baru. Yuk kita riset dulu hati kita. Hati kita yang akan merasa bahwa di setiap ujian ada Allah yang dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Jadi nanti mudah-mudahan selepasnya Bunda ikut kajian Angelina Sondak, ujian apapun walaupun berat terasanya ringan. Karena apa? Inna nasrullahi
Kalau dulu kan sombongnya Angelina Sondang gitu Bun, tahu punya duit, duit mah bisa menyelesaikan masalah, tahu punya jabatan, jabatan tinggi bisa lah tertolong, koneksi banyak, hukuman ini bisa lah diakalin, gak bisa. Dan saya pikir Allah kemana? Kok Allah tega? Saya ini kan mu'alaf, kenapa jadi sengsara begini hidupnya? Karena itu, karena Allah ingin menegaskan hanya saya yang akan menolongmu Angelina Sondang, bukan hartamu, bukan koneksimu, bukan juga jabatanmu, bukan. Jadi hari ini Bun kalau lagi sengsara, kok Bunda gak pakem ya? Masya Allah Bun, pakemin dikit Bun. Karena apa? Karena setelah nanti masa sengsara ini lewat, Bunda lihat bagaimana Allah menolong Bunda dengan pertolongan yang kuat. Allah kasih hadiah dan ganjaran karena Bunda hakul yakin. Bunda, kita hijrah ini bukan hanya masalah hijrah dari cara kita berbicara, cara kita berpakaian. Kita ini sebenarnya yang paling besar tantangannya adalah hijrah dari rasa ragu di hati kita ke rasa yakin di hati kita. Yakin bahwa inna nasrullahi qarib. Kita ini kadang-kadang mungkin Islamnya lama, tapi yakinnya kurang. Makanya guru saya selalu menegaskan, Eji, kalau kamu cuma menjadi Islam, banyak orang Islam jildah. Saya ingin kamu jadi Islam yang mukmin, Islam yang percaya. Pindahkan hatimu dari yang ragu ke yang yakin. Dan ini dia yang paling sulit, karena kadang-kadang kita ini lebih banyak ragunya daripada yakinnya. Makanya itulah alasannya surat Al-Baqarah ayat 1, Zalikal kitabula raiba fihi. Bayangkan pertama-tamanya udah diingatin bahwa apa? Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena Allah tahu kita ini masih banyak ragu-ragunya. Sedekah ragu-ragu, ngaji menghafal Al-Quran ragu-ragu, dapat masalah kita udah yakin. Kalau sengsara kata Mbak Eci, insya Allah nih pakai Al-Quran nih, bismillah, inna nasrullahi qarib, pasti Allah akan datang dengan pertolongannya dekat. Tapi tetap ragu, makanya minta tolong ke manusia juga ujung-ujungnya. Ketika minta tolong ke manusia, ujung-ujungnya dapatnya kecewa. Karena dulu Bunda pernah bantu beliau, sekarang Bunda minta bantuan, dia gak kasih pertolongan, Bunda dapatnya kecewa. Tambah lagi ujiannya, ujian bab kedua, mengatasi kekecewaan. Allah. Kalau Bunda tanya hari ini Angelina Sondang bagaimana masuk penjara, alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur masuk penjara Bun. Kalau enggak, sifat-sifat buruk saya tidak akan pernah bisa saya rubah. Saya terlalu percaya dengan diri saya sendiri yang enggak ada apa-apanya, yang kecil di matanya Allah. Saya terlalu membesar-besarkan diri saya dan saya lupa bahwa apa Allahu Akbar. Saya terlalu membesar-besarkan manusia. Oh ya, saya kenal dengan ini, oh dia hebat bisa menyelesaikan masalah. Saya lupa bahwa dia juga adalah ciptaannya Allah. Jadi hari ini Bun, ayo kita akan geserkan hijrahnya kita, hijrah hati kita ini kita geser dari yang ragu ke yakin. Ada dua tipe orang Bun, ada orang yang punya ilmu, ada orang yang punya yakin. Saya dulu Bun terakhir Islam itu hanya karena punya yakin. Saya nggak bisa baca Al-Quran, saya nggak tahu hadis, saya nggak baca kitab, saya hanya yakin inna nasrullahi qarib. Saya yakin bahwa pilihan saya ini tepat. Ilmu datang setelahnya. Jadi saya adalah manusia yang berproses dari yakin, kemudian Allah kasih ilmu. Ada orang yang sudah dikasih ilmu tapi gak yakin. Astagfirullahaladzim. Bunda belajar Al-Quran berapa lama? Berarti Bunda harusnya punya ilmu lebih banyak dari saya. Saya ini terlahir dari yakin. Bahkan ketika lihat Al-Quran, ya Allah gimana cara belajarnya, ini hurufnya begini ya, gimana cara bacanya ya. Guru ngaji cuma datang 2 minggu sekali. Jadi saya hanya baca latinnya aja. Sampai akhirnya satu saat ada seorang teman kamar saya melihat saya habis tahajud cuma baca latinnya aja, mungkin kan pasti makroja berantakan. Nawarin saya, Pak Eji pengen baca, pengen belajar. Oh iya boleh.
dikeluarin sedikit ke Al-Qur'annya lewat teralis, mudah-mudahan kebaca. Dan disitulah saya paham artinya kenapa Allah menempatkan saya di blok besar bergabung dengan kriminal-kriminal lainnya. Pada awalnya saya protes, ya Rob, kok kenapa saya harus dilempar di blok biasa? Apa karena saya emang waktu itu masih punya duit, Bu? Kenapa kok dilempar ke blok biasa? Ternyata inilah tujuannya Allah. Makanya pun jangan pernah kau tentang takdirmu dulu, terima. Karena ternyata Ejtina Sondak justru di kamar ini bertemu dengan Umi ini, dan dia ngajarin saya baca Al-Quran mulai dari Iqra. Kenapa pada saat saya minta ke Kalapas, boleh nggak saya pasang kawat nyamuk? Kan yang lain-lain juga bisa. Oh nggak boleh. Ya Allah, sedih Bun, sakit hati. Ini kenapa sih Kalapas gini sensi banget sama saya? Apa-apa yang saya minta nggak dikasih, apa yang saya minta nggak dikasih, kamar lain kok bisa? Tapi ternyata inilah alasannya. Kenapa nggak pasang kawat nyamuk supaya kalau habis sholat tahajud menjemput subuh, tangan saya boleh dikeluarin di teralis buat nyuri lampu lorong biar bisa belajar Iqra. Luar biasa kalau Bunda hanya jalanin aja apa maunya Allah. Jangan kebanyakan berdebat dan jangan juga berdebat. Hari ini lillah kemarin bertemu dengan Kalapas tersebut, saya bilang makasih Bu. Terus saya nggak jahat kan, saya nggak jahat, ya nggak jahat. Kalau tidak dibeginikan, mana mungkin saya bisa baca Al-Quran udah. Kalau saya masih minta, ya udah saya nggak mau kamar besar, saya mau kamar kecil, nggak akan bisa saya baca Al-Quran. Saya akan terlena dengan bagaimana menyusun strategi untuk membenci, mendendam, dan balas dendam. Tapi ternyata oh iya ya, nggak boleh pasang kawat nyamuk, biar tangannya kan keluar dari teralis. Kalau pasang kawat nyamuk kan nggak bisa keluar ya. Oh, kenapa di kamar besar? Oh supaya bisa bertemu dengan Umi, supaya Umi ini bisa ngajarin kan. Kalau kamar cuma berdua berdiri kan nggak ada temannya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pelajarannya apa pun terima dulu. Kalau hari ini lagi disakitin, lagi dihabisin sama orang, alhamdulillah. Assalamualaikum. Kalau lagi sengsara, kalau dihabisin orang, disakitin orang, betul bisa? Bisa Bun. Karena ketika Bunda disakiti, Bunda isi hatinya Bunda dengan Al-Quran. Itu baru nanti akan dapat keajaiban. Pakem Bun bisa? Bisa ya? Sengsara? Disakitin? Dihina-hina? Diomongin jelek? Ditipu? Tapi itu sesungguhnya demikian Bun. Demikian. Memang pertamanya Bunda akan kesel, Bunda akan merasa kecewa, sakit hati. Saran saya jangan lama-lama, semalam isi dengan astagfirullah. Enaknya kalau Bunda hafal Al-Quran, ketika Bunda disakiti, Bunda tambah lagi hafalan. Itu enaknya. Kalau enggak, misalkan ini jurusnya saya sih Bun, pasti masalah akan ada setiap hari. Jangan dipikir enggak kenal ustadz, ustazah, kiai, ulama, yang namanya ujian pasti ada. Cara menghadapinya inilah yang membedakan. Jadi kalau Bunda dengar ada yang ngomongin Bunda, gak usah tanya lagi terus apa katanya, terus apa katanya. Udah Bun, udah di-stop aja, ya kan? Oh baiklah. Kalau Bunda penasaran, nah disitulah awal nantinya Bunda akan makin ribet urusannya. Jadi kalau sekarang dengar kata orang
bilangnya, aduh sebenarnya gak enak sih diceritain, tapi kayaknya dirimu perlu tahu deh Jeng. Ya kan biasa begitu kan, udah Bun bilang saja saya tidak ingin mendengarkannya. Kalau hati Bunda penasaran, makanya Bunda yuk hafal Al-Quran bersama Angelina Sonda. Ya, kita hafal Al-Quran. Bunda jangan pakai lagi alasan umur. Karena kemarin kelas santri lansia kami berusia 70 tahun sampai 83 tahun, bulan Januari baru diwisuda hafal juz amma beserta arti dan gerakannya dalam 2 bulan. Masya Allah. Enak Bun dengar orang ngegosip soal kita, dia lagi sibuk menggosipin kita, kita lagi sibuk Ar-Rahman Al-Quran Al Insan Al-Mahmud Bayat Asyamsul Al-Qamaru bin Musman An-Najmu Wasajaru Yasjudan. Assalamualaikum. Bunda tenang tidak menanggapi, tambah lagi hafalannya. Wal ardu wa du'a lil anam biha ahiyatu wan nahdatu amma wa abudul ashfi wa raihan. Dan biasanya membenci itu akan cari lagi orang yang membenci kita yang lainnya. Berkumpullah mereka, teruslah menghasut, teruslah ngegosipin kita. Kita sedang sibuk menghafal, sambungin Pun. Khalaqal insana min salsalin kal-fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Membenci kita, memfitnah kita, pasang status, ih kelihatannya alim munafik ya. Sambungin ayatnya. Masyriqaini wa rabbul maghribain rabbul maghribain bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tenang. Dunia ini sedunia pun mau panggil sekompi pun mau ngancurin kita, kita gak usah kita balasnya pakai hafalan Al-Qur'an. Tapi jangan tunjukin sombongnya Bu. Nanti Bunda ketika diajak ngomong, Assalamualaikum saya mau cerita Ar-Rahman ya itu gak gitu-gitu juga kali ya Bun ya. Kalem dalam hati, lillah Bun, itu baru Ar-Rahman. Belum kalau Bunda lagi mulai merasa difitnah, langsung sambung dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Orang terus fitnah kita. Makin hari makin sedikit. Ya, udah Bun ya, sampai ayat 10 usahakan dihafal. Setiap kali ada serangan dengan orang fitnah kita, pakai ayat-ayat itu. Bismillah Bunda bisa dibales. Kalau minta klarifikasi boleh Bunda klarifikasi sekali, tidak usah minta klarifikasi berkali-kali. Kita nggak perlu benar di hadapan manusia, kita perlu benar di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
bisa lewatnya bersama Al-Quran. Saya nggak kebayang kalau hidup saya tanpa Al-Quran. Saya pasti udah mati hari ini karena saya putus harapan. Makanya pun pada bulan Muharram ini berapa hari lagi? Tanggal 10. Ini tanggal berapa ya? Kamis ya? Berarti 3 hari lagi ya Bun. Saya ingin agar supaya Bunda pertama puasa di bulan ini tanggal 10 Muharram. Kemudian 10 Muharram itu sebenarnya adalah tanggal yang banyak sekali terjadi keajaiban dari zamannya Nabi. Tanggal 10 Muharram Nabi Yusuf keluar dari penjara. Ini banyak kitab sahih yang sudah mengiyakannya. Kemudian kedua, Nabi Yunus keluar dari perut ikan, keajaiban. Nabi Musa melawan Firaun, dibukanya lautan itu tanggal 10. Kira-kira Bunda mau nggak ambil keajaiban 10 Muharram? Bersihkan hati, minta Al-Quran memberikan keajaiban di kehidupannya Bunda. Insya Allah, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang punya utang Allah lunasi, yang punya masalah keluarga Allah selesaikan, yang punya masalah ekonomi Allah selesaikan, Allah tambah rizkinya berlipat kali ganda, dan Allah mudahkan semua urusan dunia akhirat. Caranya banyak. Yang pertama melalui sedekah. Bisa. Sedekah ini unsurnya mengayakan. Unsur sedekah itu bikin kaya. Kenapa Bunda gak kaya-kaya padahal rajin sedekah? Karena yang tadi pun zalikal kitabul la raiba fihi gak ada di hatinya Bunda. Bunda ragu, masa iya sih Mbak Enji sedekah bisa jadi kaya? Bisa. Pasal ladina yunfiqu amwalahum fisabilillah apa salihaban menanggapan sana bila ditulis bulan ini itu haba paulah yudhonifu lima yasha. Masya Allah, luar biasa. Al-Baqarah aja nggak selesai keajaibannya. Seperumpamaan engkau berinfak di jalannya Allah seperti satu biji yang ditanam tumbuh menjadi 7 tangkai, di mana masing-masing tangkai isinya 100. Satu Allah ganti 700. Satu ganti 700. Jadi seperumpamaan Bunda hari ini masukin ke kotak infaknya 100.000, harusnya logikanya pakai iman, pakai yakin Bunda harusnya dapatnya kali 700 kan Bun? Berapa? 100 kali 700 agak lemot ya Bun akhir-akhir ini ya. Masya Allah, Masya Allah. Pakai kalkulator Bun, ambil handphonenya 700 kali 100.000 70 juta. Berarti harusnya ya, insya Allah mudah-mudahan bagi yang beriman Allah ganti uang cashnya juga demikian. Kasih 100.000 dapatnya 70 juta. Bunda masih dalam hati, aduh gak mungkin Mbak Enji hari ini orang lagi sulit duit, gak mungkin. Ya Allah gak mungkin saya ajak ngutangin orang hari ini gak bayar-bayar. Pasti Bunda ada ragunya. Nah itu yang harus diperangi Bun, itu yang harus diperangi. Amhasi betul antakulul jannah wa ya'lamil lahul ladzina jahadu minkum wa ya'malas sabirin. Bunda saya ini gak pernah kepikiran bisa hafal Al-Quran. Lillah. Mau baca aja saya ragu, ini bisa baca gak antara la, lo, segala macam. Ya Allah yang Rahman saya ini, maaf Bun, saya kan lagi di Australia, berarti bahasa pertama saya ini bahasa Inggris. Susah banget baca bahasa Arab ini. Nah karena ada ragu yang gak jadi-jadi, makanya Bunda, kenapa saya bilang kalau Bunda ingin sedekahnya hari ini Allah gajakan 7 kali 700 kali lipat, pakai yakin. Bunda kok yang perlu sedekah, karena Bunda yang pengen sehat. Saya yang jadi nasodak bersedekah karena saya butuh sehat. Saya perlu mami saya sehat, Kianu sehat. Saya perlu ditolak bala. Saya perlu urusan saya dilancarkan. Bunda yang perlu sedekah karena Bunda pengen dijauhkan dari segala macam mara bahaya.
musibah, sakit penyakit. Jadi sedekah itu Bunda perlukan, bukan Allah yang perlu. Allah nggak perlu duitnya kita, Allah yang kasih kok. Makanya hari ini saya juga bersedekah, Bun. Nah, Bunda lihat kan baju yang saya pakai, saya berdiri ya, Masya Allah. Ini adalah baju Cahaya Hati Angelina Sonda. Saya lagi jualan di luar, tapi sebenarnya bukan jualan. Karena gini, seluruh keuntungan dari penjualan baju ini untuk para pengamat Al-Quran kami dan juga untuk santri kami yang ada di Al-Azhar Kairo Mesir dan juga untuk giat syiar dakwah. Jadi kalau Bunda belum punya ini, Bunda harus bergegas langsung supaya nanti kalau Bunda punya, Bunda menjadi orang tua asuh dari murid-murid kami. Masya Allah, Masya Allah. Saya sebenarnya sedih nggak ada yang pakai Angelina Sondang di sini ya, karena mungkin belum tahu ya Bun ya. Nah, saya yang mau sedekah Bun. Makanya saya tidak tergiur dan tidak mau mengambil sepeser pun dari keuntungan baju. Masya Allah. Dan Bunda tahu apa? Semenjak saya sudah berjualan baju ini, PT-PT saya lain malah hidup. Artinya apa? Allah gantikan sedekah di tempat yang lain. Makanya saya kan punya juga merek House of Angie. Saya berencana untuk menutupnya dan menggantikannya aja dengan sebuah Cahaya Hati, supaya apa? Seluruh keuntungannya bisa buat kirim anak sekolah di Al-Azhar Kairo Mesir. Gunanya apa? Bunda-bunda yang pakai ini bukan hanya sekedar punya baju, tapi punya ibadahnya. Saya boleh untuk mengayakkan diri saya sendiri. Ini saya tinggal tampil di TikTok, live Shopee ya kan. Ayo Bunda kalau dibeli Bunda panjangnya dadanya 120 ya kan, panjangnya 140, nyaman banget tuh bahannya Bun. Dan ini juga harganya nggak mahal Bun. Segera dicek out ya Bun ya. Yang penting banyak kuning bisa Bun, bisa. Ujung-ujungnya duit masuk kantong sendiri. Ada ibadahnya belum tentu. Kadang-kadang kalau uang udah masuk ke kita kepengennya beli barang buat diri kita sendiri. Makanya kalau hari ini saya bilang bisa kategorinya saya nggak mau korek-korek. Nanti kalau misalkan udah terkumpul, alhamdulillah tahun kemarin dari penjualan baju saja kami sudah bisa mengirimkan satu santri untuk udah bisa membiayai satu santri untuk ke Al-Azhar Kairo Mesir. Berangkatnya kapan Pak Ustaz? Agustus berangkat, namanya Muhammad. Dari ibu-ibu yang beli-beli baju aja. Dan mohon maaf Bun, ini baju kalau udah masuk butik, maaf banget. Coba pegang bahan, Masya Allah, ini bahan premium. Ini bahan premium Bunda. Kalau saya jualan di butik bisa 500-900 ribu. Ya, kalau ini Bunda dapatkan harganya nggak lebih dari berapa ya? 300-an ribu. Nah, Masya Allah, ini luar biasa. Boleh dipegang karena saya nggak mau Bun. Saya ngajarin anak-anak agar supaya kalau pedagang versi Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun nanti kalau Bunda habis dari kajian, Bunda mampir di bazar, saya harus ingatkan yang jaga stand, yang jualan itu adalah mantan narapidana. Ya, istilah ada anak mereka yang sedang masuk pesantren di Tegal. Ya. Intinya saya termasuk diri saya, kami ingin merubah masa lalu kami mungkin yang dianggap kelam karena pernah masuk penjara. Kalau yang di luar itu kelas kakap jualan narkoba Bunda. Ya, mereka itu sekali ngedrop barang bisa 1 M 2 M. Hari ini kalau mereka mau berpindah hanya jualan baju dengan paling nggak untung 20 ribu, 30 ribu, itu udah alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Jadi saya ingin mudah-mudahan bisa bantu kalau mau belajar sekaligus muatin hati mereka. Mudah-mudahan ini jadi amalnya Bunda juga. Bajunya ini hijabnya 100-an ribu Bunda, 109 ribu kalau nggak salah. Ini harga bulan ini ya Bun, karena kalau bulan depan konveksi udah pada naik semua. Ya, jadi kalau Bunda masih dapat kesempatan 300-an ribu, 329 atau 300 berapa gitu loh. Dengan bahan premium Dobi. Ya, Masya Allah, ini murah Bunda dan terbatas. Mudah-mudahan Bunda beruntung. Jadi kalau Bunda buka lemari nanti, Masya Allah, saya sudah berdonasi menjadi orang tua asuh. Beda dengan produk lain. Kalau misalkan produk saya aja yang House of Angie itu nggak ada nilai donasinya. Masya Allah ya. Dan sekarang kita akan menjalankan kotak infak. Bunda-bunda silakan bersedekah. Kalau saya boleh saran, berikan